Mengenai materi jalur umum metabolisme xenobiotik, ada 3 kalimat penting, yaitu ada metabolisme xenobiotik, metabolisme oleh enzim fase 1, serta hidroksilasi. Ini didapatkan dari sumber PubMed. Mengapa saya katakan ini penting? Karena metabolisme xenobiotik itu adalah suatu penguraian zat dari obat-obat yang dia tidak memiliki potensi untuk memberikan efek. Bahkan dia bisa memberikan racun yang bersifat toksik sehingga terjadinya atau terjadinya kerusakan hati. Nah, sehingga tempat metabolisme itu tidak akan tercapai jika kerusakan hati terjadi. Jadi harus dilakukannya metabolisme xenobiotik, harus diekskresikan agar hanya terdapat obat-obat yang menyembuhkan yang akan didistribusikan ke sel target nantinya. Lalu metabolisme oleh enzim fase 1 saya katakan penting juga karena nantinya ketika proses metabolisme xenobiotik, obat masuk ke dalam tubuh, dia akan dimetabolisme yang akan dibantu oleh enzim fase 1 yang kita ketahui, yaitu ada sitokrom P450 atau biasa CPS. Nah, enzim ini nantinya akan menjadi energi, bisa dikatakan sebagai energi. Jadi penting untuk penting pada proses metabolisme. Itulah saya katakan penting karena dia ini sangat berpengaruh pada metabolisme xenobiotik. Lalu ada hidroksilasi. Hidroksilasi inilah yang merupakan salah satu jalur umum dari metabolisme xenobiotik. Nah, mengapa harus melalui jalur ini lagi? Karena kan tadi sudah nih di metabolisme oleh enzim fase 1, berarti dia sudah mungkin sudah polar dan sudah mendapatkan obat yang bisa memberikan efek. Metabolisme enzim fase 1 tadi itu dia lebih untuk membuat obat lebih polar, jadi dia bisa dimetabolisme. Namun hidroksilasi ini dia lebih untuk membuat suatu obat itu yang xenobiotik harus dibuang. Jadi itulah mengapa dia termasuk ke dalam jalur umum dari metabolisme xenobiotik. Nah, ini merupakan proses metabolisme xenobiotik. Nah, ini merupakan struktur dari obat diazepam. Yang kita tahu, obat yang kita konsumsi itu diazepam. Namun, ketika sudah melalui proses metabolisme, ternyata bukan diazepam yang masuk ke dalam tubuh. Ternyata dia itu adalah oxazepam. Namun tetap obat yang kita konsumsi itu diazepam. Setelah dia melalui berbagai proses farmakokinetika, ada absorpsi, distribusi. Nah, metabolisme itulah yang akan mengubah obat ini jadi obat yang memang bisa memberikan efek, dialah yang akan tertinggal. Namun ketika obat itu mengandung toksik, xenobiotik yang memang harus dibuang, jadi dari strukturnya berubah menjadi oxazepam. Nah, diazepam ini tadi saya katakan dia di metabolisme enzim fase 1 oleh enzim CP2C19. Nah, ini termasuk dari enzim sitokrom P450 tadi. Inilah yang menjadi energi untuk di metabolisme fase 1 terlebih dahulu. Nah, agar dia polar dan bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Jadi dia mengalami proses fase 1 oksidasi. Bisa dilihat oksidasi itu kan lepasnya hidrogen ya. Jadi atau lepasnya suatu struktur, salah satu struktur dari kimia. Jadi ketika dia energi inilah yang membantu proses oksidasi. Nah, bisa dilihat ketika diazepam dan menjadi nordiazepam, salah satu gugus itu hilang karena sudah dilepas pada proses oksidasi. Karena dengan lepasnya itu maka obat akan lebih polar. Itu bisa dilihat perbedaannya.
Nah, setelah mengalami proses fase 1, tadi kalimat penting yang satunya adalah hidroksilasi. Dia akan mengalami jalur umum metabolisme xenobiotik. Setelah dia polar, maka dia akan mengalami proses untuk metabolisme xenobiotik yang memang memberikan efek akan tertinggal dan yang bahkan memungkinkan bersifat toksik, memberikan kerusakan hati, itu akan dibuang. Jadi dia akan mengalami hidroksilasi. Hidroksilasi itu adalah memasukkan gugus OH. Nah, bisa dilihat gugus OH di sini dengan adanya gugus OH mungkin dia dapat membuat obat tersebut pertama lebih polar, dan bahkan dengan penambahan gugus OH selain polar, dia akan membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi zat-zat yang bersifat toksik, racun, dan tidak memberikan efek, dia akan diekskresikan. Nah, perubahan struktur ini dari diazepam disebut dengan oxazepam. Seperti itu.